Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hesti Arianti, Ida Maulina, Juari Ardiani, Khairun Nisa, dan Lisnawati. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertanyaan 1. Ada 3 alasan konkret mengapa peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua. Yang pertama, adanya pemahaman konsep yang kuat. Yang kedua, pengembangan kemampuan analitis. Dan yang ketiga, yaitu memori dan pengalaman. Hal tersebut sejalan dengan teori Vygotsky, di mana peserta didik mampu menginternalisasi dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi sosial dan bimbingan guru. Jawaban pertanyaan 2, metode yang diterapkan dalam kegiatan belajar yaitu pemberian bantuan secara bertahap pada peserta didik atau disebut dengan teknik scaffolding. Guru memberikan langkah-langkah atau urutan pengerjaan soal untuk membimbing peserta didik memahami konsep, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan hingga peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa bantuan. Hal ini sesuai dengan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran matematika, di mana peserta didik aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui bimbingan guru. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang metode pembelajaran tersebut dan teori yang relevan yang mendukungnya. Yang pertama ada pendekatan konstruktivis. Yang kedua ada pengenalan konsep matematika sosial. Yang ketiga, pemberian petunjuk dan praktek. Yang keempat ada pemahaman konsep. Yang kelima, penerapan tanpa petunjuk. Dan yang keenam ada refleksi dan diskusi. Kasus 2. Rini adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rini sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Rini untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Jawaban 1. Rini sebagai seorang guru di kelas 1 SD dapat melakukan beberapa langkah yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didiknya. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, anak usia 6-8 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai mampu menggunakan logika konkret untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, Rini dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan ini. Yang pertama, menggunakan metode yang konkret. Yang kedua,
Menerapkan permainan yang mendukung pembelajaran, misalnya seperti ular tangga, tebak angka, atau permainan jual beli untuk melibatkan peserta didik dalam kegiatan menghitung. Yang ketiga, menggunakan lagu atau metode pembelajaran. Jawaban pertanyaan 2. Dengan mengikuti tahapan perkembangan anak usia SD, terutama kelas 1, cenderung belajar melalui bermain. Mereka masih dalam tahap perkembangan di mana kegiatan bermain merupakan cara alami bagi mereka untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep abstrak seperti matematika. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Jawaban pertanyaan 1. Pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana ia mengajar, yaitu Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pembelajaran karena mereka dapat mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan lingkungan mereka. Jawaban 2. Prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik, dapat membantu siswa agar lebih mudah memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip ini, guru dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.